Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muhajir. Saya mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang PEM Akemigas AK2. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek saya yang berjudul Pengendalian Proses dengan Pneumatik Control dan Aplikasinya. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membagi pada 4 section, yaitu yang pertama konsep dasar, yaitu akan menjelaskan tentang konsep dasar dari pengendalian proses yang meliputi sensor, transmitter, controller, sampai pada final control element yaitu control valve. Section yang kedua yaitu pneumatic control akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan komponen-komponen penyusun dari sistem pneumatik. Yang ketiga, aplikasi. Nah, pada seksi aplikasi ini akan sedikit disinggung apa aja sih aplikasi dari sistem kontrol pneumatik pada industri, baik itu industri proses maupun industri automasi. Dan yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan pada penggunaan sistem kontrol dengan pneumatik. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu konsep dasar. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sistem pneumatik, kita harus paham terlebih dahulu apa itu sistem kontrol. Sistem kontrol ini merupakan suatu sistem yang tujuannya untuk mengendalikan besaran proses supaya berada dalam batas daerah tertentu atau pada nilai besaran yang kita inginkan. Contohnya, flow pada dalam pipa, pressure pada furnace, temperatur pada heat exchanger, maupun level pada tangki. Konsep dasar dari sistem pengontrolan. Nah, untuk mengetahui yang tersebut terbagi atas 4 komponen terpenting, yaitu sensor, transmitter, controller, sampai pada final control element yaitu control valve. Dari sensor akan merasakan pertama kali atau mensensing pertama kali proses variabel yang kita kerjakan. Proses variabel itu apa? Meliputi dari flow, pressure, level, dan temperatur. Nah, ketika si sensor mendetek atau mensensing, nanti akan diteruskan besaran fisika ini ke transmitter. Nah, pada transmitter ini ada dua, yaitu transmitter jenis pneumatik dan transmitter jenis elektrik. Untuk transmitter jenis pneumatik akan mengirimkan sinyal standar 3-15 PSI, sedangkan untuk transmitter elektrik akan mengirimkan sinyal standar 4-20 mA. Untuk transmitter pneumatik, dia akan bekerja berdasarkan flapper and nozzle assembly. Ketika ada besaran fisik atau tekanan yang masuk, nanti dengan suatu mekanisme mekanik akan menggerakkan flapper dan nozzle. Ketika flapper dan nozzle semakin mendekat, maka sinyal standar yang dihasilkan itu semakin besar atau mendekati 15 PSI. Tetapi jika tekanan yang dikerjakan akan menghasilkan gerakan mekanik yang membuat flapper dan nozzle itu semakin menjauh, berarti dia akan mengirimkan sinyal standar semakin kecil atau menuju ke 3 PSI. Dari transmitter akan mengirimkan suatu sinyal standar ke controller. Nah, controller ini seperti ini bentuk dari kontrol sistem pneumatik. Untuk controller biasanya menggunakan dua sistem kerja, yaitu ada force balance dan ada motion balance. Nah, aplikasinya itu ada pada Foxboro model nomor 130. Nah, untuk force balance ini, dia menggunakan keseimbangan dari gaya, sedangkan motion balance sistem kerjanya itu menggunakan keseimbangan dari gerak. Nah, besarnya faktor yang memengaruhi perbandingan tekanan input terhadap tekanan output yang dihasilkan dapat berubah-ubah dalam mekanisme. Nah, hal itu kita bisa sebut sebagai gain atau proportional band. Nah,
Bila selisih antara PV, proses variabel, dan set point yang kita berikan besar, berarti errornya itu yang dihasilkan juga besar. Maka pressure drop yang timbul pada valve restriksi di reset, dan hal ini akan menyebabkan billows reset akan diisi atau mengkosongkan tergantung tanda error oleh udara tekanan dengan kecepatan yang lebih cepat, sehingga menyebabkan tekanan output berubah cepat pula. Yang terakhir, konsep dasar yaitu komponen masuk ke final control element berupa control valve. Nah, dari kontrol ini akan mengirimkan suatu sinyal standar 4-20 mA. Tetapi pada control valve itu aktuatornya biasanya hanya menerima atau mengerti sinyal standar 3-15 PSI. Jadi, kita butuhkan komponen transducer yang akan merubah atau mengkonversi sinyal standar dari 4-20 mA ke sinyal standar 3-15 PSI, yaitu konverter I2P. Agar apa? Agar control valve itu dapat mengerti dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Ini adalah bentuk dari control valve. Nah, dari control valve ini ada 3 bentuk bagian penting, yaitu dari aktuator, body of valve, dan bonnet. Section yang kedua, kita masuk ke pneumatic control. Nah, apa sih? Nah, pada section yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem pneumatik, karakteristiknya, dan komponen-komponen penyusunnya. Pengertian, pengendali pneumatik adalah semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan atau dikompres untuk menghasilkan suatu kerja. Nah, udara yang dimampatkan atau dikompresnya ini adalah udara yang diambil dari udara lingkungan yang kemudian ditiupkan secara paksa ke dalam tempat yang ukurannya relatif lebih kecil. Nah, pengembangan produk di pneumatik dapat dipertimbangkan pada sejumlah bidang. Yang pertama yaitu ada aktuator, yang kedua adalah sensor atau input device-nya, yang ketiga ada prosesor untuk mengolahnya, yang keempat ada aksesoris atau penambah-penambahnya, dan yang kelima yaitu control system. Nah, untuk faktor-faktor berikut harus diperhitungkan dalam pengembangan sistem kontrol pneumatik. Apa aja sih? Yang pertama, reliability-nya atau keandalannya. Yang kedua, ease of maintenance atau kemudahan perawatan. Yang ketiga, cost of spare part atau biaya suku cadang. Yang keempat, assembly and connection atau perakitan dan koneksinya. Yang kelima, maintenance and repair cost atau biaya perawatan dan perbaikan. Yang selanjutnya, interchangeability and adaptability, yaitu maksudnya dapat kita dipertukarkan dan beradaptasi. Yang keempat, compact design yang kompleks. Yang selanjutnya itu economic efisiensi ekonomi dan dokumentasi. Struktur dan aliran sinyal dalam pneumatic system. Untuk aliran sinyalnya itu dimulai dari sinyal input atau aliran sinyalnya, yang kedua masuk ke pemrosesan sinyal atau sinyal processing, yang ketiga itu masuk ke outputnya, sinyal output, dan nanti akan masuk ke eksekusi perintah atau command execution. Yang sebelah ini klasifikasi dari komponen-komponennya. Yang pertama ada signaling elemen apa yang kita gunakan untuk menginputkan. Yang kedua nanti masuk ke processing komponen atau kontrol elemen yang digunakan untuk memproses sinyal input tadi. Yang ketiga adjusting komponen, dan yang keempat power komponen. Nah, kelompok elemen-elemen tadi ini membentuk jalur kendali aliran sinyal, mulai dari bagian sinyal masukan input sampai ke bagian penggerak atau outputnya. Elemen kontrol mengontrol elemen penggerak sesuai dengan sinyal yang diterima dari elemen pemrosesan tadi. Level-level utama dalam sistem pneumatik, yang pertama dari energy supply atau pasukan energinya, yang kedua input elemennya atau sensornya,
Yang ketiga, processing element atau prosesor yang akan memproses sinyal input tadi. Yang keempat, ada control element atau elemen kontrol. Dan yang kelima, power component atau komponen dayanya yang berupa, yang biasa contohnya itu aktuator. Di sini ada contoh dari bagian dari sistem kontrol pneumatik, dimulai dari energy supply. Supply elemen itu bermaksudnya untuk menghidupkan suatu alat tersebut kita harus mensuplaikannya. Karena kita ngomongnya sistem pneumatik, maka untuk mensuplai atau menghidupkan alat-alat pneumatik ini biasanya kita menggunakan kompresor, reservoir, pressure regulating valve, dan service unit. Lambangnya ada seperti yang ada pada di sini di gambar. Yang kedua itu nanti masuk ke sinyal input. Nah, untuk menggunakan sinyal input ini biasanya elemen-elemen yang kita gunakan, input elemen bisa berupa push button valve, roller level valve, proximity switch, air bearer, dan lain-lain. Lambangnya ada di sini. Setelah dari input, nanti akan masuk ke sinyal processing. Fungsinya untuk apa? Untuk memproses sinyal input yang kita berikan tadi menjadi sebuah output nantinya. Nah, processing elemen yang kita gunakan tuh biasanya directional control valve, non-return valve, pressure control valve, timers, dan sequencer. Lambangnya ada di sini. Dan yang terakhir, ketika sinyal sudah diproses menggunakan sinyal processing elemen tadi, akan menghasilkan suatu output yang akan dibaca pada directional control valve, dibaca atau mungkin diperagakan dengan menggunakan suatu pergerakan mekanik. Dan yang terakhir yaitu command execution atau perintah eksekusi. Nah, untuk power komponennya dapat berupa pneumatic cylinder, motor, atau visual indicator. Di sini katup kontrol arah dapat digunakan sebagai input pemrosesan atau elemen kontrol. Fitur pembeda untuk alokasi komponen individu ke masing-masing kelompok elemen adalah konfigurasi dalam sistem pneumatik. Nah, di sini pun sama, ada bagan sama kayak tadi, tapi lebih mungkin ini udah kayak terkoneksi mulai dari supply elemennya, input elemennya, processing elemennya, control elemennya, sampai ke power komponen yang tadi udah dijelaskan. Komponen sistem pneumatik. Komponen-komponen biasanya itu pada sistem pneumatik kontrol ataupun yang lainnya dirancang untuk pengoperasian yang maksimal tekanannya itu 800 sampai 1000 kPa atau bisa dikatakan 8 sampai 10 bar. Nah, tetapi dalam praktiknya kita dianjurkan untuk hanya beroperasi antara 500 sampai 600 kPa atau 5 atau 6 bar untuk penggunaan ekonomis. Karena apa? Karena kehilangan tekanan dalam sistem distribusi, kompresor harus menghasilkan antara 650 sampai 700 kPa. Untuk mencapai angka-angka ini, sebuah reservoir harus dipasang untuk mengurangi fluktuasi tekanan. Dalam beberapa kasus, istilah receiver itu biasanya kita juga untuk menggambarkan reservoir itu tadi. Nah, kompresor ini biasanya mengisi reservoir yang tersedia sebagai tangki penyimpanan. Yang pertama dari komponen sistem pneumatik itu, ini tadi. Yang pertama ada kompresor. Nah, kompresor ini digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya ke dalam tangki penampung atau reservoir tadi. Nah, biasanya pada industri proses, industri oil and gas, atau industri otomasi lainnya, kompresor ini biasa kita gunakan ada dua jenis besar, yaitu jenis positive displacement kompresor dan turbo kompresor. Yang kedua yaitu ada oil and water trap. Oil and water trap ini fungsinya sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk dari kompresor. Jumlah air presentasinya sangat kecil dalam udara yang masuk ke dalam sistem. Yang ketiga ada dehidrator. Dehidrator ini fungsinya sebagai pemisah kimia untuk memisahkan sisa uap lembab yang mana boleh mungkin aja masih tertinggal waktu udara melewati unit oil and water trap sebelumnya. Yang keempat ada air filter.
Nah, air filter ini fungsinya untuk memisahkan udara dari kemungkinan adanya debu dan kotoran yang mana mungkin terdapat dalam udara tadi. Yang kelima ada restriktor. Restriktor ini adalah tipe dari pengontrol klep yang kita gunakan dalam sistem pneumatik ini. Nah, restriktor ini biasanya digunakan ada dua tipe, yaitu tipe orifice dan tipe variabel restriktor. Yang terakhir, yaitu pressure regulator. Pressure regulator ini sistem tekanan udara siap masuk pada tekanan tinggi, menambah tekanan pada bilik, dan mendesak beban pada piston yang ada dalam pressure regulator tadi. Jadi dia tuh mengontrol, bukan mengontrol ataupun mengatur pressure. Section yang ketiga yaitu aplikasi. Nah, aplikasi pada sistem pneumatik ini karena kita merupakan bidang di oil and gas ataupun industri proses, biasanya digunakan sistem pneumatik metering and control ini sudah lama, jauh sebelum ditemukan sistem kontrol dengan menggunakan elektrik. Jadi pada metering and control ini contohnya ini ada alat Foxboro model 130 yang digunakan untuk kontrol, tetapi source yang digunakan yaitu masih berupa pneumatik. Jadi apa-apa masih menggunakan udara bertekanan. Untuk transmitter pun yang digunakan itu masih transmitter pneumatik yang disuplai dengan input source berupa 27 PSI atau sekitar 6 bar. Dan di sebelah ini metering atau pengukuran dengan menggunakan pressure curve, jadi menggunakan nanti ketika ada udara yang terdeteksi akan mendorong suatu mekanisme dari gear-gear yang akan menggerakkan pointer dari si pressure curve ini tersebut. Selain pada industri proses atau industri migas, sistem pneumatik ini digunakan untuk packaging atau pengepakan secara otomatis, dan ini biasanya pada industri otomasi yang sederhana. Selanjutnya itu ada filling. Filling ini digunakan biasanya untuk mengolah atau mencampur makanan, dan itu digunakan secara otomatis dan lebih lari ke industri otomasi. Selanjutnya yaitu ada stepping and embossing, yaitu percetakan. Percetakan ini biasanya menggunakan sistem pneumatik juga. Kita masuk ke session yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa aja sih kelebihan dari sistem pneumatik? Yang pertama, fluida yang bekerja itu atau gas mudah diperoleh dan mudah ditransfer. Nah, udara bisa di mana saja tersedia dalam jumlah yang tak terhingga. Kita nggak usah perlu bayar-bayar udara, cukup ngambil dari lingkungan aja. Nah, saluran-saluran balik tidak diperlukan karena udara bekas atau udara yang telah memuai dan telah menyerahkan energinya bisa kita buang secara bebas. Yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Sumber udara mampat atau kompresor hanya memproduksi udara mampat kalau udara itu memang kita gunakan. Jadi kompresor tidak selalu bekerja secara continuous, tapi saat kita butuh kita pakai. Dan pengangkutan penyimpanan dari tangki penampungan juga dimungkinkan. Yang ketiga, yaitu bersih dan kering. Nah, udara mampat atau udara kompres adalah bersih. Jadi kalau ada kebocoran, takutnya ada kebocoran pada saluran salah satu pipa atau benda-benda yang kerja menggunakan sistem pneumatik, diharapkan bahan-bahan ini tidak akan menjadi kotor. Dan udara mampat adalah kering karena jadi kalau ada kerusakan pada pipa tidak akan menjadi pengotoran atau bintik-bintik minyak dan sebagainya. Jadi lebih aman untuk alat-alat kita. Jadi ketika semisal jadi diharapkan tidak terjadi kerusakan dan biaya maintenance dan ekonominya pun dapat terjaga. Selanjutnya itu tidak peka terhadap suhu. Udara bersih dapat digunakan sepenuhnya pada suhu tinggi dan pada nilai-nilai yang rendah. Peralatan atau saluran pipa dapat digunakan secara aman dalam lingkungan yang sehingga panas sekali. Selanjutnya itu ada kesederhanaan, yaitu mudah dipelihara. Karena konstruksinya sangat sederhana, peralatan udara kompres hampir tidak peka gangguan. Konstruksinya sederhana menyebabkan waktu mutasi pemasangan menjadi singkat dan mudah dipasang setelah dibuka atau dapat digunakan kembali untuk penggunaan lainnya.
Dan yang keempat, yang terakhir yang ketujuh itu konstruksinya kokoh seperti yang saya bilang di slide sebelumnya tadi. Nah, pada umumnya untuk komponen pneumatik ini memiliki konstruksi yang kokoh sehingga tahan terhadap gangguan atau fluktuasi disturben dan pelakuan-pelakuan kasar. Namun demikian, udara bertekanan dan peralatan pneumatik masih tetap juga mempunyai kelemahan-kelemahannya. Apa saja sih kelemahannya? Yang pertama, gangguan suara atau bising. Nah, udara yang ditiup keluar menyebabkan kebisingan atau desisan, terutama dalam ruang-ruang kerja yang sangat mengganggu. Contohnya apa? Biasanya pada lab instrumen elektronika kami, ketika kami menggunakan kompresor, bunyinya sangatlah besar dan mengganggu. Yang kedua yaitu mudah menguap atau volatil. Udara kompres mudah menguap atau volatil, terutama dalam jaringan-jaringan udara yang mampat yang besar dan luas dapat terjadi kebocoran yang banyak dan menyebabkan udara mampat mengalir keluar atau pressure drop. Yang ketiga yaitu bahaya pembekuan. Bahaya dari pembekuan biasanya pada waktu pemuaian atau ekspansi mendadak dan penurunan suhu yang berkaitan dengan pemuaian mendadak ini biasanya dapat membentuk sebuah es. Yang keempat yaitu adanya gaya tekanan yang terbatas. Udara kompres hanya dapat membangkitkan gaya yang terbatas. Untuk gaya-gaya yang besar pada suatu tekanan bisa dalam jaringan dan dibutuhkan diameter torak yang lebih besar dan kapasitas yang lebih besar lagi. Dan yang kelima yaitu biaya energi tinggi. Biaya produksi mampat tinggi, oleh karena itu produksi dan distribusi dibutuhkan peralatan-peralatan khusus. Jadi secara ekonominya kita harus mengeluarkan budget yang lebih lagi untuk membeli aksesoris-aksesoris yang dibutuhkan agar peralatan yang kita gunakan lebih efisien. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua viewers saya. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.